Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan di spoiler PTTH. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir guys. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan dan teman-temannya tidak sengaja menemukan rahasia besar aula jiwa yang disimpan di ruang bawah tanah. Itu adalah kumpulan dari ratusan ribu jiwa manusia yang dipenjara oleh aula jiwa. Mereka berniat menggunakan jiwa-jiwa itu untuk memperkuat kekuatan spiritual mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk menembus kekuatan spiritual surgawi yang sempurna. Jika mereka mencapai hal itu, mereka tidak perlu lagi takut kepada klan kuno. Akan tetapi rencana itu digagalkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan mengambil esensi jiwa yang sudah dikumpulkan oleh aula jiwa selama ratusan tahun dan Xiaoyan berniat untuk menyerap esensi jiwa tersebut. Berita bahwa aula jiwa telah dihancurkan mungkin belum diumumkan, tetapi sudah jelas bahwa seseorang tidak dapat menyembunyikan informasi yang begitu mengejutkan. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Setelah Xiaoyan mengacak-acak aula jiwa, Xiaoyan dan yang lainnya pun kembali ke pavilion Falling Star. Sementara ini Xiaoyan menghabiskan beberapa hari untuk beristirahat, agar dia bisa bersiap-siap menyerap esensi jiwa yang diperoleh dari aula jiwa. Setelah beberapa hari, terlihat di atas kamar yang ditempati Xiaoyan ada sebuah segel ungu yang cukup besar. Segel itu mengeluarkan aura aneh berwarna merah yang menyelimuti kamar Xiaoyan. Terlihat Xiaoyan duduk di atas batu besar, dia melayang di atas batu itu. Ada kumpulan cahaya berukuran 5 kaki mengambang di depannya, kilau lembut dan murni terus dipancarkan darinya. Mata Xiaoyan terpejam mempelajari cahaya jiwa-jiwa itu. Di tempat tidak jauh di mana Xiaoyan berada terlihat Yao Chen dan Feng Zhu berdiri memandangi tempat Xiaoyan berada. Feng Zhu tidak setuju dengan apa yang dilakukan Xiaoyan saat ini. Dia mengomel kepada Yao Chen, dia berkata, "Aku tidak masalah dengan semangat muda Xiaoyan, tapi apakah dia tidak bisa berpikir lebih matang di usianya sekarang? Kau juga Yao Chen, beraninya kau membawa esensi jiwa dengan niat jahat yang telah dikumpulkan oleh aula jiwa. Kau tahu kan konsekuensinya jika pemurniannya gagal? Dia akan ditelan jiwa-jiwa yang penuh kebencian, jiwanya akan sepenuhnya ternodai, dan dia akan kehilangan jati dirinya selamanya. Pavilion Falling Star dan wilayah sekitarnya akan dalam bahaya dan menjadi tanah yang tandus karena efek jiwa-jiwa itu. Kau sadar dengan itu kan?" Mendengar omelan dari Feng Zhu, Yao Chen hanya tersenyum, dia terlihat sangat santai. Dia berkata sambil mengupil, "Santai bro, santai. Bukankah itu alasan kenapa kita memasang formasi pertahanan dan mengevakuasi orang-orang yang tidak berkepentingan? Selain itu di kota ada seorang Doseng dan juga ada kamu, aku dan yang lainnya, yang bisa melindungi kota ini, apalagi yang kau takutkan?" Setelah itu Yao Chen memandangi tempat Xiaoyan berada, dia berkata dengan wajah serius. Inti jiwa ini sudah menjadi simpul di hati Xiaoyan, dia harus menghadapi dan menaklukkannya. Menyerap esensi jiwa dapat memperkuat spiritual surgawi, tapi masih ada satu keadaan setelah keadaan ini, yaitu spiritual surgawi yang sempurna. Hanya setelah mencapai keadaan surgawi sempurna barulah mungkin untuk maju ke Doudi yang legendaris. Jiwa spiritual sempurna jarang terbentuk bahkan selama zaman kuno. Mereka yang bisa mencapai level ini kebanyakan adalah keberadaan puncak selama era itu. Contohnya adalah seseorang seperti Demon Saint Huang Quan. Berpindah di tempat Xiaoyan, permukaan jiwa Xiaoyan mulai membentuk lapisan seperti kristal misterius saat ia mulai menyerap lebih banyak dan lebih banyak esensi jiwa. Banyak jiwa-jiwa bertebangan di sekitar Xiaoyan seolah-olah jiwa-jiwa itu ingin melahap kesadaran Xiaoyan. Xiaoyan membuka matanya. Matanya bersinar, dia mengerutkan giginya merasakan rasa sakit yang mendalam. Gugus cahaya jiwa bergetar setelah kekuatan isap ini muncul. Esensi jiwa yang luar biasa murni melayang dari gugus jiwa. Itu bertahan di sekitar tubuh Xiaoyan sebelum mengalir ke mulut, lubang hidung, dan pori-pori. Saat terus melonjak ke dalam dirinya, Xiaoyan menutup matanya lagi merasakan jiwa-jiwa itu masuk ke seluruh sel-sel dalam tubuhnya. Keringat bercucuran di tubuhnya, rasa sakitnya tak tertahankan. Keputusasaan, rasa sakit, ketakutan bercampur di pikiran Xiaoyan. Terlintas di pikirannya teringat apa yang dialami gurunya waktu dipenjara oleh orang-orang aula jiwa. Dalam hatinya berkata, apakah ini yang dirasakan guru saat diburu dan disekap oleh aula jiwa? Rasanya sungguh menyiksa, apalagi guru mengalami hal seperti ini bertahun-tahun. Pasti sangat berat baginya. Jika dulu aku gagal menyelamatkan guru di genggaman aula jiwa, apakah guru juga akan berakhir seperti jiwa-jiwa ini? Lapisan demi lapisan kristal misterius samar-samar mulai muncul di permukaan. Sekilas,
Jiwanya tampak seperti orang yang sangat marah, menyebabkan jiwa-jiwa itu tampak sangat menakutkan. Xiaoyan merasakan bahwa jiwa-jiwa itu ada yang sebagian anggota keluarga Xiao yang terbunuh oleh kekejaman aula jiwa. Xiaoyan bertanya pada jiwa-jiwa itu, apa kalian semua di sini? Seketika jiwa-jiwa itu menembus dada Xiaoyan, sontak Xiaoyan merasakan sakit dan penderitaan jiwa-jiwa itu. Xiaoyan melihat dengan jelas di kepalanya, adegan dari masa lalu di mana mereka dihabisi oleh aula jiwa dengan sadis. Setelah Xiaoyan diperlihatkan adegan dari masa lalu dari jiwa-jiwa itu, Xiaoyan merenung sejenak. Dia berkata pada dirinya sendiri, apa yang kalian rasakan aku juga merasakannya, apa yang kalian minta adalah keinginanku juga. Cairan merah harus dibayar dengan cairan merah. Xiaoyan bersumpah akan menghancurkan aula jiwa dan klan Hun dengan cairan merah, serta mengorbankan dirinya demi jiwa-jiwa itu. Jika Xiaoyan tidak menepati janji itu, tidak akan ada kedamaian dalam hidupnya. Setelah Xiaoyan mengucapkan sumpah, energi di sekitar Xiaoyan mulai berfluktuasi. Xiaoyan mengeluarkan api birunya untuk mensucikan jiwa-jiwa itu. Dengan sekejap jiwa-jiwa yang menakutkan itu berubah menjadi putih bersinar. Banyak senyuman di wajah mereka, seakan-akan mereka ingin mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Setelah jiwa-jiwa itu tidak mengamuk lagi, tak terasa air mata keluar dari mata Xiaoyan. Dia berkata pada jiwa-jiwa itu, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendam kalian, beristirahatlah yang tenang. Kehidupan selanjutnya kalian pasti akan merasa tenang dan menyenangkan. Esensi cahaya jiwa perlahan berfluktuasi, menghasilkan cahaya yang begitu hangat dan indah. Jiwa-jiwa itu menjadi energi putih seperti salju dan perlahan masuk ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi mabuk setelah energi ini mengalir masuk, sepertinya telah tenggelam dalam cahaya hangat. Perasaan itu seperti bayi dalam kandungan. Akan tetapi salah satu dari energi jiwa itu keluar sulur berduri berwarna merah. Sulur duri itu menggeliat seperti cacing. Melihat itu Xiaoyan pun kaget. Dia tidak tahu apa itu, tapi dalam hatinya menebak pasti ini bukanlah hal yang baik. Sesaat kemudian sulur duri itu menjadi panjang dan melilit tubuh Xiaoyan. Xiaoyan mencoba melepaskan diri, akan tetapi sulur-sulur itu terlalu banyak. Sulur itu melilit kaki, tangan, bahkan wajah Xiaoyan. Dengan sekejap energi merah yang menakutkan berfluktuasi. Energi itu menakutkan dan tidak asing lagi. Xiao Yi dan King Lin yang berada di luar juga merasakan energi menakutkan itu. Energi menakutkan itu sampai membuat segel pertahanan tidak stabil. Dengan sigap Yao Chen buru-buru ke depan dan menyuruh Xiao Yi dan yang lainnya untuk mengikuti dirinya. Yao Chen menyuruh Xiao Yi dan yang lainnya untuk menggabungkan kekuatan untuk mempertahankan segel pelindung. Jiwa-jiwa itu pun mulai mengamuk lagi. Mereka mencoba untuk menerobos segel pelindung. Xiao Yi, King Lin dan yang lainnya terus memasukkan energi mereka untuk mempertahankan segel pelindung agar tidak hancur. Jika sampai hancur, dampaknya akan sangat besar bagi pavilion Falling Star. Termasuk Xian juga ikut mempertahankan segel pelindung itu. Wajahnya sedikit panik. Dia menanyakan bagaimana kabar Xiaoyan di dalam, kepada Yao Chen. Yao Chen tidak tahu apa yang terjadi pada Xiaoyan, akan tetapi dia mencium ada keberadaan dari aula jiwa di dalam formasi. Sontak Xian dan Xiao Yi pun kaget, wajahnya penuh tanda tanya, bagaimana mungkin aula jiwa ada di sini? Yao Chen berkata, aula jiwa sangatlah licik, para ahli dari aula jiwa pasti sudah menaruh jebakan di dalam esensi jiwa itu. Seperti biasa jika terjadi sesuatu pada Xiaoyan, King Lin pasti menjadi orang yang sangat heboh sendiri. Dengan wajah panik dia bertanya kepada Yao Chen, apakah tidak ada cara lain untuk membantu Tuan Muda? Yao Chen berkata, sayangnya di tingkat jiwa dengan level konfrontasi tingkat tinggi seperti ini, kita tidak akan bisa ikut campur. Jika kita gagal, kita tidak hanya akan kehilangan jati diri, tapi kesadaran kita akan diambil oleh jiwa-jiwa itu. Kita hanya bisa percaya kepada Xiaoyan. Terlihat energi merah yang menakutkan masih terpancar dari tempat Xiaoyan. Yao Chen hanya bisa melihat dan menyerahkan semuanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan terlihat masih terlilit oleh sulur berduri itu. Sulur itu mencoba melahap jiwa Xiaoyan. Pada saat ini, awan gelap menutupi langit sementara petir liar menari-nari. Ada sosok manusia yang ditutupi oleh lapisan seperti kristal terbang ke langit. Penampilan sosok ini sama dengan Xiaoyan. Gelombang esensi jiwa yang sangat murni perlahan-lahan melayang darinya. Apakah ini spiritual surgawi yang sempurna? Gumaman rendah terdengar di dalam hati Xiaoyan. Dia bisa dengan jelas menyadari spiritualnya jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Dengan pemikiran dari Xiaoyan, fluktuasi spiritual tak terlihat menyebar seperti air banjir.
Dalam sekejap mata, spiritualnya menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dalam 1 menit singkat, banyak kejadian dalam radius 500 km dari paviliun Falling Star tercermin ke dalam pikiran Xiaoyan. Selain itu, kecepatan fluktuasi spiritual ini terus meningkat bukannya berkurang. Fluktuasi tak terlihat menyapu sejumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya, tetapi selain beberapa ahli dengan indera tajam, individu yang tersisa, termasuk beberapa yang telah mencapai puncak kelas Douzun, tidak dapat merasakan apapun meski diawasi oleh yang lain. Fluktuasi spiritual Xiaoyan menyebar melampaui 500 km. Dia bahkan bertemu dengan beberapa jiwa yang kuat di sepanjang jalan. Termasuk Xiao Xiao yang sedang makan semangka juga merasakan kehadiran Xiaoyan akan tetapi dia tidak dapat melihat Xiaoyan. Xiao Xiao bergumam, "Aneh sekali tadi aku merasa kepalaku dielus-elus oleh ayah, tapi kan ayah sedang berlatih." Para binatang buas yang level tinggi juga merasakan kehadiran Xiaoyan. Begitu juga dengan Tante Yunyun yang sedang berlatih pun juga merasakan kehadiran Xiaoyan akan tetapi dia juga tidak dapat melihat Xiaoyan. Begitu juga dengan ketua suku Piton Yao Ming, dia merasakan kehadiran Xiaoyan. Momi Medusa Tobrut juga merasakan hal yang sama. Tentu saja orang nomor 1 di hati Xiaoyan juga merasakan kehadiran suami tercintanya. Setelah jiwa Xiaoyan berkelana, akhirnya dia kembali ke tubuh utamanya. Dia melihat tubuhnya masih terlilit oleh sulur berduri, tangan tubuh utama dan jiwa menyatukan tangan dengan sekejap sulur berduri itu musnah. Setelah jiwanya kembali dia memandangi jiwa dengan rasa kagum, dia berkata, "Ternyata aku ganteng juga." Xiaoyan pun menyuruh jiwanya untuk kembali dan akhirnya mereka pun menyatu kembali. Sementara itu di luar Yao Chen menyadari bahwa di tempat Xiaoyan berada aura dari aula jiwa telah menghilang. Mendengar itu King Lin, Xiao Yi dan Xian pun merasa sangat lega. Tiba-tiba saja awan gelap menutupi langit. Petir berkedip seperti ular perak sementara guntur meraung dan bergema di seluruh paviliun Falling Star pada saat yang sama. Energi tak terlihat yang luar biasa menyapu dari gunung seperti badai, sungguh fluktuasi spiritual yang menakutkan. Mata Yao Chen mengungkapkan ekspresi kagum saat dia melihat fenomena yang tidak biasa di langit yang telah digerakkan oleh kekuatan spiritual yang sangat besar. Apa Xiaoyan sudah menembus ke Heavenly State? Mendengar itu Xian dan King Lin yang tidak tahu apa-apa bertanya, apa itu Heavenly State yang sempurna? Yao Chen menjelaskan, level jiwa itu terbagi menjadi 4 tingkat: mortal, spiritual, heavenly, dan di tiap tingkatan dibagi lagi menjadi low, medium, high, dan kesempurnaan. Saat seseorang mencapai Heavenly State, itu tidak ada bedanya dengan tubuh fisikmu. Tapi jika kau sudah mencapai kesempurnaan, jiwamu tidak akan bisa dihancurkan dan kau bisa hidup kembali walau cuma menyisakan debu-debu. Sekarang, hanya kekuatan spiritual Xiaoyan saja bisa melawan seorang Douseng bintang 2, tetua pertama Menara Pil perlahan menyatakan. Beberapa kejutan muncul di mata Xian di samping. Tubuh fisik naga Void kuno sangat kuat, tetapi kekuatan spiritual mereka sangat lemah. Bahkan seseorang yang sekuat dia masih merasa sedikit terguncang oleh fluktuasi spiritual seperti itu. Dari sudut pandang tertentu, seseorang dapat dikatakan telah memperoleh pendamping tambahan dengan kerjasama yang tak tertandingi begitu kekuatan spiritualnya mencapai keadaan Heavenly State. Kekuatan rekan tempur ini ditentukan oleh kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, itu agak mirip dengan keterampilan Dou seperti tubuh ilusi 3000 petir, yang dapat membentuk avatar, tetapi kekuatan dan aspek lain dari avatar yang dibentuk oleh tubuh 3000 ilusi petir tidak dapat dibandingkan dengan tubuh yang dibentuk ketika jiwa seseorang mencapai keadaan Heavenly State. Terlihat Xiao Yi sangat bersemangat dan sedikit ada rasa iri dalam hatinya. Dia berkata, bocah ini tambah kuat lagi. Dari kejauhan Xiao Xiao menyadari bahwa ini adalah aura milik ayahnya. Kekuatan spiritual ini benar-benar menakutkan. Tekanan ini bahkan menyebabkan magical beast yang paling ganas di sekitar merasakan ketakutan. Mereka bahkan tidak berani mengaum. Aktivitas pelatihan Xiaoyan cukup intens. Fluktuasi itu mungkin tampak tidak terlihat, tetapi itu memiliki tekanan yang tidak dapat ditahan oleh seseorang. Segera setelah energi menyebar, dengan cepat terdeteksi oleh banyak ahli di dalam paviliun bintang jatuh. Banyak sosok bergegas, tetapi mereka tiba-tiba merasa kepala mereka menjadi pusing ketika mereka ke gunung tempat Xiaoyan berlatih. Beberapa dari mereka tidak bisa menjaga tubuh mereka tetap stabil dan akhirnya terjatuh. Xiao Xiao yang melihat itu pun hanya bengong, dia tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Mereka tidak kuat menahan kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh Xiaoyan, dan akhirnya mereka pun memilih untuk pergi. Yang lain panik karena tekanan yang dipancarkan oleh Xiaoyan, sebaliknya Yao Lao sedikit tersenyum. Ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di dalam matanya. Kemampuan Xiaoyan untuk mencapai tahap ini telah melebihi harapan terliarnya. Jika seseorang membahas bakat, ada banyak orang yang lebih berbakat daripada Xiaoyan, tetapi Xiaoyan perlahan bertahan. Dia mengambil satu langkah pada satu waktu ke tingkat yang membuat orang-orang yang sangat berbakat itu mendongak. Mencapai level ini membutuhkan keberuntungan, ketekunan, dan banyak pengalaman hidup dan mati.